langsung aja Pak, ya kan? Karena saya nggak apa satu-satu untuk menyampaikan masalah kegiatan yang ada di Desa Maneron Pak. Dan setelah itu kebetulan momennya itu tepat semua pariwisata di Kabupaten Bangkalan ditutup. Jadi di daerah saya di Desa Maneron, Kecamatan 10, pengunjung itu cukup luar biasa. Nah, terus kebetulan waktu itu saya ada di luar daerah Pak, di daerah Sampang. Jadi saya ditelepon oleh beberapa warga tentang banyaknya kumpulan warga, kumpulan massa. Di situ saya ditegur oleh beberapa warga, kenapa kok sampai terjadi kayak gini. Saya katakan saya tidak tahu karena saya tidak melihat secara langsung Pak. Setelah itu saya ke pihak Muspika menyampaikan apa yang tadi teguran masyarakat dan masalah kegiatan yang ada di desa kami. Saya menyampaikan kepada Muspika, terus Muspika mungkin esok harinya memanggil saya ke kantor Mapolsek, ke kantor Polsek. Bapak Kapolsek sendiri membahas tentang itu dan besok katanya mau ditutup karena di tengah pandemi ada banyak masyarakat berkumpul. Setelah saya tunggu beberapa mungkin ada 2 minggu saya tunggu, tapi tidak ada lanjutnya, tidak ada tindak lanjutnya. Setelah itu teman-teman BPD dan masyarakat menyampaikan teguran lagi kepada Bapak Muspika. Dan esok harinya langsung teman-teman BPD sama masyarakat juga ke Komisi A menyampaikan tentang itu, anggaplah pengadu. Nah, yang kedua, kegiatan itu berhubung itu katanya pariwisata. Pihak pengelola tidak pernah sebelumnya anggap berembuk atau bermusyawarah ke desa, ke kepala desa atau ke BPD atau ke tokoh masyarakat. Jadi yang menjadi serangan utama itu saya Pak. Masyarakat itu menyerang saya, katanya ya ada macam-macam, dapat ini, dapat itu dari pengelola. Karena kebetulan mungkin waktu itu saudara pengelola ke rumah, terus ada warga ngelihat Pak, kalau saya berdua dengan Pak Badar di rumah. Nah, dikira saya dapat uang dari Pak Badar, katanya saya diam saja, terus masyarakat bergerak sendiri dengan Pak BPD. Sampai sekarang belum ada kepastian tentang ini. Yang jelas saya sampaikan kepada Bapak Dewan, masalah kegiatan yang namanya pariwisata tidak ada izin nomor 1, terus sebagian masyarakat menolak tentang pariwisata itu. Dan masalah warga atau masyarakat yang menolak dan mengajak saudara BPD untuk menindaklanjuti tentang ini, mungkin saudara BPD bisa menjelaskan Pak Dewan. Cukup, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak BPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak. Langsung saja Pak, ini rentetan dari bawah, bahwasannya di desa kami itu, Desa Maneron itu sangat prihatin sekali dengan adanya petilasan tersebut. Jadi
saya sebagai BPD cuman aspirasi masyarakat saya bawa ke laporan masyarakat, aspirasi masyarakat saya tampung. Setelah itu saya langsung ke Muspika pakai surat. Habis itu besoknya lagi saya dan tokoh sebagian itu mewakili langsung ke anggota Dewan Komisi A dan Komisi D, karena di desa Maneron itu sendiri, Pak, aslinya itu takut yang mau ikut, cuman adanya omongan dari belakang itu, cuman yang mau istilahnya mau menampakkan diri itu takut, Pak, nggak tahu kenapa. Jadi ya banyak sekali masyarakat, tokoh selalu tanya, cuman tanya. Jadi ya itu dari BPD sendiri, Pak, yang saya heran lagi, Pak, ya, itu masalah izin. Terus di masa-masa pandemi ini kenapa di sana itu ramai, Pak, ya, sedangkan di kafe-kafe 10 orang suruh bungkus pulang. Itu yang saya herankan sekali, Pak. Nah, adanya kegiatan pengajian, ada hajatan, itu masih ada, masih ditegur, ya. Itu yang saya herankan, Pak. Cuman itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Mungkin nanti ada dari tokoh masyarakat sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat yang terhormat Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan beserta anggota, yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang terhormat Asper Perhutani Madura Barat, yang terhormat Administrator Perhutani Madura atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Camat 10, yang terhormat dan Ramil 10, yang kami hormati Kapolsek 10 dan yang mewakili, yang terhormat Kepala Desa Maneron dan BPD dan seluruh undangan yang hadir dalam sidang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya, hidayahnya kita diberi kesempatan untuk dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf Bapak-bapak, dari awal kami tidak punya niatan buka wisata. Terkait adanya warung kami yang seperti Partai Tengkek saat ini sedang viral. Sebelumnya itu rimbunan semak belukar. Mohon maaf, mungkin kadang ditempati anak muda-mudi bersantai di situ sebelum kami bersihkan, karena kami sendiri asli warga Kampung Tacung, akses terdekat dari pasar pesisir Pantai Tengkek. Jadi kami bersama warga dan pemuda masyarakat di Kampung Tacung berinisiatif buka warung dan kami bersihkan. Alhamdulillah, di luar praduga kami, pengunjung antusiasnya begitu banyak ke lokasi kami tanpa kami antisipasi. Jadi langkah awal kami koordinasi sama Perhutani Bangkalan. Kami undang ke lokasi, kami hadirkan para pemuda dan masyarakat sekitar untuk koordinasi tentang lahan, Pak. Kedua, langkah kami juga kami ke Pondok Pesantren Tacung yang ditokohkan di situ. Kami suan di situ, kami izin bahwa kami buka warung. Pesannya beliau, asalkan pengontrol dikunjung, jam buka dari pagi sampai sore. Jadi malam kami meronda sampai pagi bergiliran.
Mohon maaf kepada Bapak Kepala Desa kalau ketidaktahuan kami, kalau kami secara etika kami menurut saya kurang etis, saya mohon maaf. Intinya kami sendiri sekarang hanya berjualan di pesisir Pantai Tengkek. Adapun hal-hal negatif kami siap dalam artian mengawasi, mengontrol semampu kami. Tentang petilasan, jarak dari warung kami itu 600 sampai 700 meter kemungkinan itu. Dan kami sebagai warga Kampung Tacung dan masyarakat yang berjalan sekitar itu sangat intinya menjaga keselamatan itu dari awal mula kami belum berjualan di situ. Mohon maaf Bapak-bapak, pada intinya kami masyarakat cuma cari makan di daerah kami, potensi alam yang ada kami manfaatkan. Selebihnya mohon kami diarahkan ke daerah kami, mohon kami ini diayomi seandainya ada kontak di masyarakat, termasuk ke ketua BPD, termasuk ke Pak Lebun, monggo kami siap kok. Siapapun monggo ke lokasi atau kami dipanggil kami siap. Selama ini orang yang kontra saja yang di ini cuma kami kemana? Kami sudah hadir ke Pak Lebun 3 hari, mohon maaf Pak Lebun setelah buka kami datang ke sambian. Maksud kedatangan kami itu tolong diarahkan, diayomi seandainya ada perselisihan. Itu maksud dan tujuan kami. Sampai di ini kami tidak dipanggil dan sampai belum ke lokasi. Mohon maaf, itu dulu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Bangkalan, Pak Kadis Wisata Kabupaten Bangkalan, Puspika Kecamatan 10 dan para paling utama di Kecamatan 10 serta rapat semua. Jadi mendengar dari paparan Pak Karibun dan Pak Badar tadi, jadi intinya gini Pak, jadi mohon maaf kami terkenalkan dari kami perwakilan dari KPH Madura di Pamekasan. Jadi di Bangkalan ini Pak, jadi kami punya jadi hutan yang menjadi pengelolaan perhutanan sesuai Permen 72 PP 72 itu seluas 3.234,9. Salah satunya ada di peta 4. Jadi kalau kami yang ditunjuk tadi yang sebagai di lokasi Maneron itu masuk peta 4, itu adalah fungsinya sebagai kawasan hutan lindung karena di tepi pantai. Jadi itu terkait pengelolaan kawasan Pak. Jadi di situ untuk pariwisata kita juga belum menuju itu sebagai pariwisata. Jadi belum. Jadi yang disampaikan Pak Badar tadi mungkin ya hanya warung, terus akhirnya booming karena itu tepi pantai. Jadi mungkin kalau warga atau masyarakat atau pengunjung ke situ pergi ke pantai memang lewatnya di kawasan. Tadi untuk ke depan misalnya itu untuk dijadikan master plan-nya pariwisata Kabupaten Bangkalan, entah itu nanti wisata religi maupun wisata lain, kami bisa jadi dari sesuai aturan perundang-undangan. Jadi kawasan hutan kita untuk hutan lindung bisa untuk pemanfaatan jasa lingkungan. Jadi sesuai komitmen untuk peningkatan taraf ekonomi sosial masyarakat kami dukung. Yang jelas nanti di lewat ada kita Permen 83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial, pola kemitraan. Jadi kita mendukung dan mensupport apa yang ditata ruangkan oleh Dinas Pariwisata maupun Kabupaten Bangkalan dari pemerintah desa. Jadi pada intinya itu adalah kawasan hutan lindung kita dan jadi untuk wisata belum bisa dikatakan pariwisata karena untuk tiketing maupun yang lain-lain tidak ada. Jadi itu bukan kawasan wisata di kami dan tidak terdaftar. Jadi yang disampaikan Pak Badar tadi mungkin itu hanya warung. Nanti kedepannya proyeknya seperti apa kita menunggu. Jadi menunggu kalau dari dinas, dari kecamatan, dari desa itu mau dikembangkan sebagai wisata
peraturan perundang-undangan. Jadi sementara itu Pak, karena kita dibebani sebagai pengelola kawasan, jadi tetap kita harus mengikuti peraturan yang ada kalau itu ditunjuk oleh Dinas Pariwisata sebagai lokasi wisata di Kabupaten Bangka. Itu karena mungkin lokasinya dekat Surabaya, mungkin prospek kedepannya bagus, kami setuju untuk cita-cita peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Sementara itu Pak, pimpinan rapat dari kami terkait legalitas dan kawasan hutan yang masuk di pengelolaan wilayah PKWH Madura Barat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta pendapat kepada Kiai Radi karena ada nilai historis yang panjang barangkali. Monggo Pak Yai. Yang ada hadir di sini. Jadi setelah saya ke lokasi, masyarakat andaikan pengkep ini dijadikan wisata, itu lebih sepakat dengan wisata religi yang berbau Islami. Artinya pengunjung harus berpakaian sopan dan yang berbau norma-norma agama. Kesepakatan masyarakat dan tokoh di sana seperti itu. Dengan adanya religi mungkin akan menambah pengangguran untuk bisa bekerja di sekitar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saya hormati Bapak Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan beserta para anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan, Bapak Camat beserta Muspika Kecamatan 10, Bapak Kepala Desa Meneron beserta perangkat dan BPD Kepala Desa Meneron, para tokoh masyarakat Kepala Desa Meneron, dan pengelola wisata Rantai Meneron Bapak Subeter, dan dari petani yang hadir serta para hadirin yang hadir dalam kesempatan ini. Perlu kami sampaikan setelah kami melakukan survei ke lokasi, ternyata di lokasi itu ada dua potensi wisata. Perlu kita ketahui bersama bahwa wisata ini tidak harus wisata alam. Ada wisata religi, ada wisata kebudayaan, ada wisata kuliner. Seperti yang saya hormati Balek Bapak RKH Derali, kami lanjutkan bahwa di lokasi ternyata ada dua potensi wisata, yaitu wisata religi dan wisata alam. Dalam hal ini wisata pantai. Tentunya ini akan menjadi kesempatan bagi warga sekitar untuk bisa lebih meningkatkan perekonomian. Wisata religi dalam hal ini yaitu petilasan RKH Khalilur Rahman. Kita lihat wisata religi lainnya. Jangankan petilasan, makamnya saja bisa jadi wisata religi. Wisata religi tentunya ini sangat menarik dan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya perekonomian di wilayah sekitar kalau dikembangkan dengan sangat baik. Apalagi didukung oleh wisata pantainya ini. Setelah orang rombongan berziarah ke tempat wisata religi bisa makan-makan di tempat pantainya. Namun pihak pengelola dalam hal ini Bapak Subeter ini melakukan kesalahan dalam hal ini etika di Bangkalan ini Pak
tidak hanya etika peraturan prosedur pemerintah, namun ada etika medureen. Dua etika ini harus dilalui semua. Etika medureen tidak Pak Klebu, Pak Kepala Desa, para kiai, para tokoh, mereka. Nah setelah itu baru etika prosedurnya dipakai. Kami harapkan karena ini sangat berpotensi besar, ini satu-satunya pantai yang hanya di Pantai Moneran yang sangat rindang, pohon-pohonnya itu sangat banyak, hanya di Pantai Moneran ini sangat berpotensi. Jadi kami harapkan ini dikelola oleh BUMDes sesuai dengan Perda nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pariwisata di daerah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata nomor 16 tahun 2018 tentang pengelolaan pariwisata yang berbasis masyarakat. Ini sebaiknya dikelola oleh BUMDes atau Pokdarwis. Tidak harus dikelola kami, tidak harus dikelola di Sudpar. Kami di Sudpar, pemerintah Kabupaten Bangkalan, hanya memfasilitasi. Tugas kami ketika ada potensi wisata, kami berharap itu berkembang, Pak. Tugas kami di Kabupaten Bangkalan itu wisatanya maju, itu saja. Entah siapa yang mengelola, tak monggo. Dan kami harapkan Pak Subedar ini harus dikelola oleh BUMDes, yaitu Kepala Desa, karena untuk pengembangannya bisa pakai dana desa. Ketika dikelola BUMDes, maka untuk pengembangan itu bisa memakai dana desa, Pak. Langkah-langkah yang harus dilakukan harus ditentukan pengelolanya siapa dulu. Nanti kita bisa bekerja sama dengan pihak yang punya lahan, pihak perhutani. Untuk langkah selanjutnya segera dilakukan perizinannya. Pihak dari Pak Subedar jangan berkecil hati dan jangan berprasangka tidak baik dulu. Siapapun yang mengelola tidak akan mengurangi penghasilannya Pak Subedar dan teman-teman yang ada di sana. Tidak akan, saya yakin, bahkan bisa lebih meningkat. Jadi kami harapkan Bapak Kepala Desa bisa mengelola melalui BUMDesnya atau Pokdarwisnya. Segera melakukan proses perizinan melalui dinas perizinan. Nanti kami bisa merekom ke dinas perizinan. Terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Kepala Dinas ini lebih normatif apa yang disampaikan. Jadi Perda nomor 7 tahun 2017 ini lebih mengikat. Jadi ada dua kelompok yang di dalam norma tersebut, yaitu bisa dikelola oleh BUMDes atau bisa berbasis masyarakat sesuai dengan apa yang terbiasa itu Pokdarwis. Ya. Artinya pengelolaan pariwisata itu sifatnya fleksibel, elastis. Ya. Cuma kami harapkan dikelola BUMDes karena untuk pengembangan wisatanya bisa pakai dana desa. Siap. Ya. Kami ingin mengarahkan bahwa di dalam perda itu ada dua kelompok yang bisa. Ya, bisa BUMDes, juga bisa oleh Pokdarwis. Tetapi harapan Pak Kepala Dinas itu lebih pada manajemennya itu dikelola oleh BUMDes. Karena penetrasi anggaran tidak semata-mata dari dana alokasi umum atau dari pusat, tetapi secara reguler pemerintah desa itu bisa mengalokasikan. Ya, jadi itu barangkali yang mungkin stressing yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas supaya segera melakukan komunikasi yang lebih arif, lebih bijaksana di bawah. Dan yang tidak kalah pentingnya, setelah ini selesai berdamai kedua belah pihak, monggo diurus izinnya. Nanti akan direkomendasikan terkait dengan keluarnya izin oleh oleh Dinas Pariwisata. Yang pasti harus segera melakukan legalisasi izin itu kalau dalam bahasa hukumnya.
Ini gambaran-gambaran secara umum dari beberapa instansi atau pihak-pihak yang berkepentingan, maka kami belum bisa langsung menyimpulkan bahwa kegiatan pariwisata ini lebih condong kepada mana atau lebih condong ke arah mana. Tetapi secara tersirat, sesuai apa yang disampaikan oleh LKH Rani, ini sesungguhnya sudah ada gambaran penting, sudah mengkristal keinginan bersama bahwa satu, jangan dihentikan pariwisata ini, yang tetapi dengan tetap menjaga petilasan, dan namanya bukan wisata pantai, ya, bukan wisata alam, tetapi wisata religi. Kira-kira yang mengkristal pertemuan ini kan ke sana kira-kira. Wisata religi dengan konsekuensi menjaga menjaga marwah petilasan yang sudah kita yakini bahwa di sana secara historis tempatnya berkumpulnya para waliullah, tempat rapatnya para kiai dan dianggap kalau berdoa di sana dianggap mustajabah. Ini sebuah kekayaan yang harus kita lestarikan bersama, dan mudah-mudahan melalui Pak Faisal sebagai kepala dinas nanti ini didorong Pak Bupati untuk segera membuat SK Bupati dengan namanya wisata religi. Ini hanya gambaran sementara, bukan kami menyimpulkan. Ya.